Oke teman-teman, sambil kita jalan dari Jatiwaringin menuju Cawang, aku mauin berita tentang kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green yang melambung lebih dari 30% pada Selasa malam (09/06) mengejutkan banyak orang. Mengapa kenaikan harga bahan bakar non subsidi ini bisa berdampak luas? Temuan berita dari BBC News Indonesia di lapangan, dampaknya langsung terasa. Kurir paket yang tiap hari menggantungkan penghasilan dari sepeda motornya tak punya banyak pilihan. Demi menjaga mesin prima, ia harus tetap membeli Pertamax. Meskipun itu berarti penghasilan yang sudah pas-pasan kini makin tergerus. Sebagian lain yang beralih ke Pertalite juga bukan tanpa resiko. BBM ini tidak cocok untuk beberapa jenis mesin, dan jika dipaksakan bisa memicu kerusakan jangka panjang. Sementara harga suku cadang sepeda motor sudah naik hingga 30%. Bagaimanapun, analis memperkirakan disparitas yang tinggi dari kenaikan kedua BBM non subsidi ini akan membuat banyak orang beralih ke Pertalite, berpotensi memicu kelangkaan, antrean panjang, dan menambah tekanan pada APBN. Awal pekan ini, (09/06) Pertamina Patra Niaga mengatakan penyesuaian harga jual BBM non subsidi dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Pertamax Green 95 RON 95 dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sedang menggodok sejumlah rencana demi menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya dengan tidak menaikkan harga BBM non subsidi. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Begitulah nasib Endro Andani Siantri, perantau asal Sumatera Utara di Aceh ini harus semakin menggencangkan sabuk celananya. Pasalnya, kenaikan harga Pertamax RON 92 membuat ekonominya semakin sulit. Alasan masih pakai Pertamax. Pertama, mesin lebih sehat. Kedua, waktu itu Pertamina lebih singkat karena tidak perlu antre. Kalau Pertalite antrenya panjang kali. Habis waktu untuk kejar target antara paket. Katanya menggunakan sepeda motor bebek dengan tenaga 150 kubik cm atau cc, transmisi matic. Tiap hari Endro menghabiskan hingga 3 liter Pertamax untuk mengantarkan paket. Persoalan di Aceh, Pertamax di SPBU tidak selalu tersedia. Mau tak mau, Endro harus beli eceran pinggir jalan dengan harga baru BBM Pertamax Rp18.000 per liter. Dengan harga itu, biaya bensinnya sehari bisa mencapai Rp54.000 atau bertambah Rp15.000 dibandingkan sebelum harga Pertamax naik. Di sisi Endro mengirim barang antara 30 sampai 50 paket per hari. Upahnya Rp2.200 per paket atau COD dan harga Rp1.900 per paket non COD.
Dengan kata lain, rata-rata pendapatan kasarnya sekitar Rp80.000 per hari. Lalu setelah dipotong beli bensin menjadi sekitar Rp26.000 per hari, gaji kami pas-pasan dan hanya diupah per paket. Jumlah semakin sedikit setelah lebaran Idul Adha kemarin. Jika dihitung dengan harga minyak naik, sisanya cuma cukup untuk makan, katanya. Bapak satu orang anak ini tinggal di rumah kontrakan dengan biaya sewa Rp7.000.000 per tahun, ditambah rata-rata penggunaan listrik bulanan mencapai 100.000. Setelah BBM naik, dia sudah harus lebih berhemat. Waktu sore yang biasanya dipakai untuk jalan-jalan bersama anak, kini sudah tidak bisa lagi dilakukan lagi. Sekarang harus dihemat. Yang biasanya jalan-jalan sore sekarang tidak lagi, sampai rumah istirahat saja. Kami berharap minyak bisa kembali normal, karena bukan cuma minyak yang naik, harga sembako juga ikut naik. Apalagi dengan gaji pas-pasan, jelas Enro. Namun tidak semua pekerja informal memilih setia dengan Pertamax. Rabu pagi tanggal 10 bulan 6, mata Nurna melotot sampai terbengong-bengong menatapi pelang harga Pertamax di SPBU. Harganya sudah naik 32%. Aktivitas ini beri bensin pagi ini rutin dilakukan sebelum tarik gas sebagai pengemudi ojek online. Ya Allah, cobaan apa ini, kata warga Bandung, Jawa Barat sambil merapatkan mulutnya kembali. Endah bilang ini kenaikan harga yang tiba-tiba. Kita mau demo juga buat apa, keputusannya sudah naik. Tanpa pikir panjang, ia mengembalikan barisan untuk mengisi Pertalite. Sejak itu ia tak lagi isi Pertamax. Jauh pisan jomplangnya. Kalau Pertalite kan cuma 10.000. Masih bisa ketutup lah kalau buat usaha, kata Nur yang sudah mengaspal sebagai ojol sejak 4 tahun lalu. Sebelum harganya naik, Nur biasa mengisi Pertamax 350.000 per minggu. Kini dengan membeli Pertalite, perempuan 35 tahun itu hanya menghabiskan 245.000 per minggu. Ia justru bisa hemat sebesar 105.000 rupiah. Pilihan menggunakan Pertalite lebih realistis di tengah kondisi ekonomi saat ini, kata Nur. Jadi 105.000 kalau bisa ditabung, sambungnya. Seandainya ia masih pakai Pertamax, bagaimana buat keluarga? Bakal habis semua. Ibu satu anak ini yang mengaku penghasilan kotornya antara 100.000 sampai 200.000 per hari, tapi ia memahami ada harga yang harus dibayar. Dengan mengisi Pertalite ada potensi kendaraan cepat bobrok. Ya mau gak mau ngumpulin uang buat ke bengkel, apalagi harga spare part sekarang mahal, katanya. Antrian SPBU untuk mengisi Pertalite juga terjadi di SPBU Kota Semarang. Seorang petugas SPBU setelah menceritakan biasanya pukul 6 pagi sepi, namun mulai Kamis tanggal 11 antrean Pertalite sudah ramai. Perkiraannya ada sekitar 50% lebih kenaikan pengguna Pertalite. Banyak pelanggan beralih dari Pertamax ke bahan bakar bersubsidi demi menekan biaya operasional. Dampaknya keras banget. Yang tadinya ngisi Pertamax berani sekarang sudah tidak berani, kata pengemudi ojol Faruk Hendra Subianto, Kamis tanggal 11 bulan 6. Faruk mengatakan selisih harga Pertalite dan Pertamax terlalu jauh bagi pekerja sektor informal seperti dirinya. Pertalite menjadi